Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Hanifa Asri dengan NIM 210304128. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengantar manajemen. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar manajemen dan organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu organisasi profit, yang kedua itu organisasi non-profit. Yang membedakan di antara keduanya yaitu organisasi profit mencari keuntungan secara finansial, sedangkan organisasi non-profit tidak mencari keuntungan secara finansial. Sedangkan manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Selanjutnya ada sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi terdiri dari 5. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua ada sumber daya fisik, yang ketiga ada sumber daya informasi, yang keempat ada sumber daya keuangan, yang kelima ada sumber daya alam. Selanjutnya, mengapa sih manajemen itu dibutuhkan? Alasannya, yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan organisasi, yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, yang ketiga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, manajemen memiliki fungsi. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, di mana dibutuhkan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yang kedua ada organizing yaitu pengorganisasian. Proses yang menyangkut bagaimana strategi yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam struktur organisasi yang tepat. Selanjutnya ada directing yaitu pengimplementasian, yaitu program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, yang terakhir ada controlling yaitu pengendalian untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan dengan sesuai target yang ingin dicapai. Selanjutnya ada fungsi operasional dari manajemen terdiri dari 4, yaitu ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen produksi atau operasional. Apa sih maksudnya? Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia terbaik bagi bisnisnya. Terus sedangkan manajemen pemasaran yaitu untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya ada manajemen keuangan, yaitu untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan mampu mencapai tujuan secara ekonomis yang diatur berdasarkan profit. Nah, selanjutnya ada manajemen produksi atau operasional, yaitu untuk menghasilkan dan memastikan produk sesuai standar yang ditetapkan dengan teknis produksi yang seefisien mungkin. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah ilmu manajemen. Peninggalan fisik yang menandakan bahwa adanya ilmu manajemen sejak zaman dahulu yaitu yang pertama ada piramida di Mesir, yang kedua ada Ka'bah di Mekah, dan yang ketiga ada tembok Cina di Cina, dan masih banyak yang lainnya. Menurut Robert Owen, pada tahun 1771 sampai 1558 yaitu perlunya sumber daya manusia dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Menurut Charles, pada tahun 1792 sampai 1871, yaitu pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan material produksi. Ada 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam manajemen. Yang pertama, perspektif manajemen klasik. Terdapat 3 bagian yaitu kelompok manajemen ilmiah saintifik, yang kedua ada perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada kelompok manajemen administratif. Nah, selanjutnya ada perspektif manajemen perilaku terdiri dari studi Hawthorne, teori relasi manusia, teori perilaku kontemporer. Nah, selanjutnya ada perspektif manajemen kuantitatif terdiri dari kelompok manajemen sains, kelompok manajemen operasi.
Studi mengenai penetapan standar kerja yang didasarkan pada perhitungan waktu. Ide ini dirumuskan pada saat Taylor bekerja di Medfield Steel Company di Philadelphia. Ide ini berangkat dari kenyataan bahwa para pekerja di perusahaan bekerja di bawah standar dari apa yang sebenarnya mampu mereka kerjakan. Taylor menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan, misalnya meningkatkan profit perusahaan, maka produktivitas perlu ditingkatkan. Produktivitas dapat diukur dari tingkat output dan prestasi. Terdapat 4 gagasan Gann dalam manajemen. Yang pertama ada kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pimpinan. Yang kedua ada seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. Yang ketiga ada sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. Yang keempat ada penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Selanjutnya ada kontribusi manajemen klasik. Yang pertama, spesialis pekerjaan. Yang kedua, studi mengenai masa depan dan beban kerja. Yang ketiga, ada metode ilmiah dan manajemen. Yang keempat, dikenalnya fungsi-fungsi manajemen. Yang kelima, prosedur dan birokrasi. Keterbatasan manajemen klasik yaitu kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang perkembangan manajemen dan manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer harus fokus dalam inovasi untuk terkompetitif dalam kompetisi yang tinggi dan pengaruh lingkungan global. Organisasi harus terus melakukan inovasi. Inovasi yang termasuk yaitu produk layanan, teknologi baru, mengendalikan, berinvestasi di masa depan, nilai-nilai perusahaan. Manajer umum yaitu manajer yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Manajer memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengepalai beberapa atau seluruh manajemen fungsional. Manajer fungsional adalah manajer yang memiliki tanggung jawab pada satu bagian fungsional atau organisasi saja dan tidak ikut campur pekerjaan fungsional pada bagian lain. Terdapat 5 keahlian dalam manajemen. Yang pertama ada keahlian teknis, yang kedua keahlian berkomunikasi, yang ketiga keahlian konseptual, yang keempat keahlian pengambilan keputusan, yang kelima ada keahlian mengelola waktu. Skill manajerial diuji ketika terjadi keadaan yang bergejolak. Banyak manajer gagal memahami dan beradaptasi terhadap perubahan yang cepat. Kegagalan yang sering terjadi yaitu komunikasi yang buruk, gagal dalam mendengar atau memahami, keahlian interpersonal yang buruk, memperlakukan karyawan sebagai instrumen, gagal menjelaskan arah dan ekspektasi kinerja. Keahlian manajemen global. Keahlian manajerial yang tidak terfokus pada satu keadaan di negara tertentu, akan tetapi juga lintas budaya. Keahlian dalam teknologi yaitu menguasai berbagai perkembangan teknologi baru. Terdapat beberapa tingkatan dalam manajemen. Yang pertama yaitu manajemen tingkat puncak, seperti direktur utama, presiden direktur, wakil direktur. Selanjutnya ada manajemen tingkat menengah seperti manajer, kepala divisi, kepala cabang. Selanjutnya ada manajemen supervis seperti buruh, pekerjaan bangunan, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya yaitu membahas tentang managing in a global environment, yaitu atau mengelola di lingkungan global. Ada beberapa strategi memasuki pasar internasional. Yang pertama ada ekspor, yaitu mentransfer produk untuk dijual ke luar negeri. Yang kedua ada pengalih-dayaan global, yaitu mentransfer tenaga kerja untuk tugas-tugas tertentu ke negara-negara berbiaya rendah. Yang ketiga ada lisensi, yaitu memungkinkan operasi di negara lain untuk memproduksi dan menjual produk perusahaan. Yang keempat ada waralaba, yaitu menyediakan organisasi asing dengan paket bahan dan layanan. Yang kelima yaitu investasi langsung atau fasilitas produksi di negara lain. Di Cina,
Peluang di Cina sedang booming, semua perusahaan terlibat dalam semua strategi. Praktik yang paling umum adalah outsource. Perusahaan multinasional memproduksi berbagai macam produk di Cina. Cina menarik untuk manufaktur berbiaya terendah. Lingkungan ekonomi. Perkembangan ekonomi berbeda di setiap negara. Negara dapat dikatakan sebagai negara maju jika perkembangan ekonominya meningkat. Perusahaan harus dapat mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk baru yang sudah direncanakan. Volatilitas nilai tukar dapat berdampak pada bottom line bisnis. Selanjutnya ada lingkungan hukum lingkungan politik. Yang pertama yaitu pengawasan pemerintah, yang kedua ketidakstabilan politik, yang ketiga ada hukum regulasi. Selanjutnya ada kepemimpinan global dan perilaku organisasi efektivitas. Ada ketegasan, orientasi masa depan, penghindaran ketidakpastian, diferensiasi gender, jarak kekuasaan, kolektivisme sosial, kolektivisme individu, orientasi kinerja, orientasi manusiawi. Perbedaan komunikasi. Beberapa budaya lebih memilih memperhatikan konteks sosial komunikasi seperti pengaturan sosial, perilaku nonverbal, atau status sosial. Karakteristik budaya seperti bahasa, agama, organisasi sosial, pendidikan, dan sikap. Terdapat aliansi perdagangan internasional. Yang pertama, kesepakatan umum tentang tarif dan perdagangan. Terdapat 23 negara non-diskriminasi, prosedur yang jelas, negosiasi, dan perselisihan mengenai perdagangan. Yang kedua ada World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia, organisasi global permanen dari GATT. Ada Europe Union untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat Eropa. Yang terakhir ada North America Free Trade Agreement atau NAFTA atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara untuk memacu pertumbuhan dan investasi. Ada perusahaan multinasional. Yang pertama, lebih dari 25% dari total pendapatan penjualannya berasal dari luar negara asal. Yang kedua, pada tahun 2007, 42% dari penjualan global perusahaan multinasional Amerika Serikat berasal dari afiliasi asing mereka. Sebuah MNC dikelola sebagai sistem bisnis yang terintegrasi. Yang keempat ada MNC dikendalikan oleh otoritas manajemen tunggal. Materi selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Devira Tiasari pada tahun 2018, Corporate Social Responsibility atau CSR memiliki konsep bahwa perusahaan selain berorientasi pada profit tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan baik dan keharmonisan dengan stakeholders. Sedangkan dalam Jusoh pada tahun 2015 menyatakan dalam pandangan Islam, CSR dianggap sebagai hal yang wajib. Unsur tanggung jawab sosial dalam CSR merupakan unsur yang fundamental dalam pandangan Islam. Tanggung jawab suatu institusi atau perusahaan dalam hal ini meliputi pelaksanaan program dan inisiatif CSR. Penelitian library rights atau kajian pustaka adalah suatu penelitian yang mengkaji atau meneliti berbagai hal dengan bersumber dari buku, karya ilmiah, maupun tulisan yang relevan dari berbagai macam media. Definisi CSR sendiri yaitu tindakan yang dibentuk untuk memperluas jaringan melebihi kepentingan ekonomi suatu perusahaan. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya berdasarkan dana yang dikelola perusahaan.
Kewajiban untuk melaksanakan CSR oleh setiap perusahaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan yang mengamanatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dan bermanfaat bagi perseroan tersebut, komunitas setempat maupun masyarakat. CSR memiliki 5 unsur, yaitu hubungan yang manusiawi dengan pekerja, yang kedua ada tanggung jawab terhadap hak asasi manusia, yang ketiga ada perlindungan terhadap lingkungan, yang keempat ada pembangunan komunitas, yang kelima ada kegiatan produksi yang bersih. Sedangkan BSN atau Badan Standarisasi Nasional terdiri dari 7 aspek, yaitu ada aspek lingkungan, aspek HAM, aspek tenaga kerja, aspek tata kelola, isu konsumen, aspek perlibatan masyarakat, aspek keadilan dalam pelaksanaan bisnis. Secara umum, CSR dikelompokkan menjadi 2 teori, yaitu yang pertama ada teori pemangku kepentingan, di mana pelaksanaan CSR perusahaan merupakan suatu media komunikasi bagi para pemangku kepentingan. CSR dalam pelaksanaannya merupakan peran dan tanggung jawab bagi perusahaan terhadap stakeholders sehingga perusahaan akan secara sukarela melaksanakan CSR. Yang kedua ada teori legitimasi, merupakan tujuan utama paralel tindakan yang diambil oleh suatu perusahaan yang berlandaskan norma. Artinya, CSR dikembangkan dengan asas nilai dan keyakinan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak terlepas dari hubungan dalam masyarakat, membuat persetujuan dalam merumuskan kebijakan. Selanjutnya, CSR dalam Islam. Penerapan tanggung jawab sosial oleh umat Islam dihargai dalam Islam karena sebagian besar dari mereka jatuh di bawah konsep amar ma'ruf nahi mungkar dan pekerjaan sosial bermanfaat yang dianggap ibadah. Setelah umat Islam menerapkan inisiatif tanggung jawab sosial yang dapat dipertimbangkan ibadah, mereka secara bersamaan telah melakukan perbuatan baik atau amal saleh. Perbuatan baik berarti segala sesuatu yang dilakukan untuk tujuan yang baik dan bertindak sesuai dengan ridho dan keridhaan Allah dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah. Allah berfirman bahwa orang yang berbuat kebaikan adalah sebaik-baik makhluk. Islam memandang CSR sebagai bentuk upaya mewujudkan keadilan sosial dalam proses untuk pencapaian al-falah atau kesejahteraan manusia. Baiklah, sekian penjelasan beberapa materi tentang pengantar manajemen dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.